Ya, lagi-lagi PDI Perjuangan mempertegas kalau hubungannya dengan Joko Widodo itu sudah kandas. Pertanyaannya begini, untuk apa hal ini disampaikan beberapa kali, bahkan kalau catatan kami di 2024 ini setidaknya sudah ada 3 kali hal serupa ini dibahas. Lalu kemana arah politik Jokowi ke depan dan masih cerahkah karir politik Jokowi? Kita bahas bersama dengan Sekretaris Jenderal Projo Handoko, kemudian pengamat politik dan juga merupakan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, dan akan segera tersambung dengan kami juru bicara PDIP Aryo Sino Bagaskoro. Selamat sore, selamat bergabung pada Mas Handoko dan juga Mas Agung. Apa kabar? Sore, Selamat baik Mas sore, Eno, Baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktu Handoko. untuk Mas gabung Agung. di diskusi kita kali ini. Saya mungkin Oh, ingin ke Mas Handoko terlebih dahulu yang merupakan Sekjen Projo. Jadi kalau kemarin yang saya dengar adalah respons Pak Jokowi setelah disebut bukan lagi bagian dari PDIP oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, mengatakan bahwa berarti partainya perorangan. Nah, saya mencoba memahami partai perorangan itu maksudnya gimana ya Mas Handoko ya? Wah, kalau itu saya juga nggak paham, harus bertanya Pak Jokowi kalau soal itu. Mhm, Tapi mhm. begini ya, eh, kita ini kan bisa melihat bahwa eh, hubungan apa yang disampaikan Mas Hasto kemarin tentang bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran dan juga Bobi yang bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, saya pikir itu memang penegasan dari apa yang sebenarnya di lapangan sudah terjadi. Hmm. Oke, baik. Kendala sinyal dengan Mas Handoko, Sekjen Projo. Sambil mungkin dibenahi, tolong dibantu teman-teman. Saya ingin ke Mas Agung terlebih dahulu. Mas Agung, jadi memaknai partai perseorangan itu bagaimana Mas Agung? ya pertama secara denotatif ya Mas ya, yang sebenarnya memang partai perorangan ini lebih idealnya ditafsirkan bagaimana Pak Jokowi memahami bahwa ya dirinya punya nilai, punya value, ya dan itu yang dia pahami bahwa ketika dia diberhentikan oleh PDIP, maka dia akan berdiri tegak sendiri Mas secara independen. Mhm. Ya tanpa ada irisan apapun dengan kekuatan politik manapun. Namun secara konotatif ini juga bisa diartikan bahwa ada arahan beliau bergabung dengan partai yang punya pemahaman, punya pandangan, punya values yang sama dengan dirinya. Ya, apakah bentuknya membuat partai baru atau membesarkan partai yang sudah ada? Nah, kita akan tunggu penjelasan dari Pak Handoko nanti seperti apa. Tapi yang jelas partai perorangan ini memang punya makna yang apa ya, bersayap ya, karena kalau Iya. politisi melakukan statement ataupun membuat pernyataan, pertanyaan itu nggak bisa dipahami secara tunggal. Jadi nanti seiring berjalannya waktu mana yang lebih kuat, apakah keindependenan Pak Jokowi atau dia bergabung lagi dengan sebuah partai yang memang punya ya posisi strategis bagaimana PDIP hari ini. Apakah itu Gerindra, apakah itu Golkar, apakah partai baru seperti itu. Tapi mana yang lebih mungkin Mas Agung menurut Anda? Semuanya mungkin, Mas. Hmm, hmm, hmm. Per sore Semuanya ini. kan mungkin per sore ini, tapi persentase yang lebih besar kira-kira yang mana? Ya, kalau dilihat dari sinyal-sinyal yang beredar ya, saya melihatnya memang bobotnya masih 50-50, Mas, antara membuat partai baru Mhm. ataupun membesarkan partai yang sudah besar, seperti itu. Ya, semuanya apa ya, punya daya tarik tersendiri dan Oke. punya ya apa magnet elektoral masing-masing ya. Kalau partai yang sudah ada, yang eksis akan lebih mudah membesarkannya. Kalau membuat partai baru kan nggak mudah. Ada proses administrasi secara ya tadi ya, secara faktual, secara yuridis yang itu nggak gampang karena partai baru harus punya kepengurusan sampai ke level misalkan desa dan logistiknya juga yang diperlukan juga lumayan seperti itu. Jadi saya merasa bahwa probabilitasnya punya sama besar, tapi ini kembali tergantung ya dari situasi politik yang sedang mengemuka hari ini seperti itu. Oke, baik. Dan juga sudah kembali tersambung Sekjen Projo, Mas Handoko, dan juga Jubir PDIP yang baru saja bergabung, Mas Aryo Seno. Saya coba sapa dulu. Mas Seno, apa kabar, Mas? Baik Mas Rino, apa kabar? Mas Agung, Baik, Mas puji Tuhan. Handoko, selamat Ada juga sore. Mas Agung dan Baik. juga Mas Handoko ya. Mas Seno bergabung di diskusi kita kali Ya, ini. Saya mungkin akan kembali lagi ke Mas Handoko yang tadi sempat Ya, terputus. Silakan Mas Handoko, dilanjutkan tadi penjelasannya sempat terputus. ya, sorry tadi keputus nih internetnya. Iya. Gini, Pak Jokowi ini kan kita tahu beliau ini negarawan, politisi dengan reputasi yang sudah tidak bisa diragukan lagi.
beliau ini jadi presiden dengan approval rating yang sangat tinggi, bahkan sampai di ujung beliau menjabat. Dan kemudian ini dirasakan betul di semua lapisan masyarakat. Approval rating sampai 80%. Di Jawa Tengah lebih gila lagi. Mungkin angkanya jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah, itu yang kemudian menempatkan Pak Jokowi ini sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam kancah politik nasional. Beliau ini sangat dekat, sangat dicintai oleh rakyat. Meskipun Maka sudah saya tidak lagi pikir menjabat sebagai presiden ya, Mas Handoko? buktinya begitu, kenyataannya begitu. Kemarin misalnya ini ya, semua tahu bahwa bagaimana kemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin di Jawa Tengah misalnya itu tidak lepas dari pengaruh besar Pak Jokowi. Rakyat ini melihat kemana Pak Jokowi melangkah, kemudian itu diikuti. Artinya Pak Jokowi sangat punya pengaruh. Nah, tentu semua partai politik itu menginginkan, semuanya ini pasti menginginkan punya tokoh yang punya pengaruh daya tarik yang sedemikian besar seperti Pak Jokowi. Maka kali ini kita juga melihat begitu ada pernyataan-pernyataan bahwa Pak Jokowi bukan bagian dari PDIP, maka partai lain sudah langsung merespon. Udah apa bareng kami aja, kan kira-kira begitu. Maka tentu peristiwa ini bagi kami melihat bahwa nggak terlalu berpengaruh ya bagi perjalanan Pak Jokowi selanjutnya di politik nasional. Maka pilihan-pilihan yang kita lihat kemungkinannya misalkan bergabung dengan partai existing sekarang ABC ataupun kemudian pilihan membentuk partai baru, ataupun juga mungkin Pak Jokowi bisa juga melakukan gerak politik tanpa partai. Itu semua menjadi kemungkinan yang belum bisa kita jawab hari ini mana yang akan menjadi pilihan. Gitu. Oke, baik. Begitu. Kalau mendengar tadi statement yang dikatakan oleh Mas Handoko, kelihatannya tidak terlalu berpengaruh tuh ketika kemarin dikatakan bahwa oleh Sekjen PDIP bahwa Pak Jokowi dan juga keluarga bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Mas Seno gimana tanggapannya? Terima kasih Mas Reno semuanya. Jadi poinnya sebenarnya simpel. Berita bahwa Pak Jokowi bukan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan bersama dengan keluarga Pak Jokowi itu kan bukan berita baru, bukan barang baru sebetulnya. Betul. Bahkan setelah Pilpres sekalipun sudah statement itu keluar beberapa kali. Artinya kita memang sudah dari awal mengatakan ini sebagai bagian dari disiplin partai kepada siapapun tokoh orang yang sekiranya tidak lagi sama dengan prinsip-prinsip kepartaian, yang membangun suatu posisi diametral dengan garis politik partai, yang tidak lagi mengindahkan perjuangan partai, maka saya rasa ya di konsekuensinya di organisasi manapun pasti ada. Dan PDI Perjuangan tidak pernah tidak tegas atau main dua kaki. Tidak ada sejarahnya di dalam pemilu PDI Perjuangan main dua kaki. Oleh karena itu sudah sejak lama, misalnya dalam konteks Mas Gibran dan Mas Bobi, itu sejak beliau maju di kontestasi pemilu, yang itu berlawanan sikap dengan rekomendasi partai, yang mengambil langkah sendiri, maka itu sudah otomatis keanggotaannya batal. Sama dengan Pak Jokowi, artinya secara garis besar sejak lama pada saat kita menyampaikan kritik secara terbuka di ruang publik terhadap langkah-langkah dan prinsip nilai yang dilakukan melalui praktek-praktek politik Pak Jokowi, saya rasa ini sudah barang lama bahwa beliau sudah bukan lagi menjadi keluarga besar dari PDI Perjuangan. Kemarin kita hanya pertanyaan saya begini, Mas Seno, ditahan dulu. Pertanyaan saya begini. Oke, PDIP menganggap Pak Jokowi bukan lagi bagian dari partai, tapi sudah adakah surat pemecatan terhadap Pak Joko Widodo? Ya itu kan formalitas saja surat menyurat itu. Tapi poinnya kan berorganisasi dan berpartai itu bukan hanya dari hitam di atas putih, bukan hanya soal punya KTA atau tidak, tetapi apakah masih satu spirit atau tidak, satu semangat atau tidak, satu visi atau tidak. Dan selama ini kan ada perbedaan yang tercermin dari langkah dan spirit dari PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Jadi saya rasa itu malah lebih tegas pada saat kita melakukan berbagai kritik terbuka dibandingkan hanya bertumpu kepada soal apakah ada formalitas surat pemecatan atau tidak. Tapi ada rencana ke sana, Mas Seno, untuk mengeluarkan surat pemecatan untuk Pak Jokowi, penarikan KTA dan seterusnya?
Ya kan jauh lebih pantas dan elok sebetulnya kalau beliau yang mengembalikan KTA kepada PDI Perjuangan. Toh kami juga tidak pernah kok meninggalkan Pak Jokowi. Kita tahu bahwa beliau berproses pada saat di PDI Perjuangan juga panjang ceritanya. Seharusnya beliau sangat mengenal karakter partai yang beliau anut selama ini. Lah kalau kemudian hari ini posisinya seperti ini, bukankah lebih pantas dan lebih baik kalau beliau mengembalikan KTA partai tersebut kepada kami dibandingkan harus menunggu kami yang melakukan langkah-langkah yang itu bicara tentang langkah-langkah formal. Jadi kalau bicara tentang sikap saja saya rasa sekarang sikap kami sudah sangat clear. Itu Mas Reno. Mas Seno, saya mencoba membandingkan dengan beberapa pihak lain. Effendi Simbolon dipecat, Budiman Sujatmiko dipecat, ada pemecatannya. Apa yang membuat Pak Jokowi berbeda dengan dua figur ini? Kalau Pak Effendi kan sebenarnya bicara tentang mediasi dan komunikasi dengan beliau itu sudah terjadi pada saat Pilpres yang lalu. Pada saat ada gelagat itu menunjukkan dukungan yang berbeda dengan sikap politik partai. Tapi kan kemudian terjadi lagi. Kemarin pada saat di Pilkada Jakarta beliau bertemu dengan Pak Jokowi lalu memberikan dukungan kepada pihak yang berbeda rekomendasi dengan PDI Perjuangan. Lalu dilakukan langkah tegas tersebut. Nah, Pak Jokowi ini kan sempat menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 dan kita menghormati status seorang presiden pada waktu itu sehingga kemudian kita tentu saja mengharapkan bahwa kepantasan moral politik seseorang itu bisa dicerminkan melalui pada saat sudah tidak lagi merasa cocok itu bisa dengan sendirinya mengembalikan KTA parpol kepada kami. Tetapi kan hingga Pilpres berakhir, kemudian Pilkada sudah selesai, sampai sekarang juga belum ada ikhtiar itu. Gitu. Nah kami tentu saja ini menjadi suatu politik itu soal keteladanan menurut saya Mas Reno. Dan di hadapan anak-anak muda itu juga soal keteladanan. Kalau ada prinsip yang berbeda, ada langkah-langkah politik yang sekiranya dipahami itu tidak sama tujuannya dengan organisasi yang diikuti, apalagi partai politik yang diikuti. Bukankah keteladanan yang harus ditunjukkan itu adalah keteladanan berjiwa besar untuk mengembalikan kartu tanda anggota, untuk menyampaikan bahwa datang dengan muka juga, keluar juga dengan muka yang bertanggung jawab. Maka saya rasa itu akan menjadi suatu catatan sejarah di Republik ini. Kalau kemudian langkah politik bisa diambil semau-maunya dengan kemudian panduan kehendak perseorangan, tanpa kemudian mengindahkan etika-etika kepantasan. Itu menjadi catatan sejarah, Mas Rino. Timingnya Mas Seno, sekarang menjadi pertanyaan saya. Timingnya kenapa setelah Pilkada? Bukan masalah soal setelah Pilkada sih menurut saya. Kan saya sudah bilang tadi bahwa statement bahwa Pak Jokowi bukan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan itu kan udah lama. Itu setelah Pilpres, sebelum Pilkada bahkan itu sudah pernah saya sampaikan, beberapa senior-senior DPP juga sudah sampaikan. Artinya masalah bahwa beliau tidak lagi mencerminkan nilai PDI Perjuangan, bahkan tidak hanya kita berhenti di situ, kritik secara terbuka, secara keras juga sudah berkali-kali disampaikan oleh DPP partai kepada Pak Jokowi. Jadi kita gentle saja, kita menyampaikan kalau sudah berbeda sikap ya kita sampaikan apa adanya secara terbuka. Tidak ada kita main belakang, main pagi isu tempe, sore dele, itu kan nggak jawani itu kalau kemudian kita pakai filosofi Jawa. Jadi buat saya sudah sejak lama itu kita menyampaikan sikap itu dan bahkan hingga sekarang pun kita memproses kader-kader yang lainnya yang kira-kira mengalami situasi yang sama. Nanti pengumuman resminya tunggu tanggal mainnya pasca kurang lebih tanggal 17 besok. Itu Mas Reno. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat ke Mas Handoko. Respons dari penjelasan Mas Seno tadi gimana Mas Handoko? Projo melihatnya seperti apa? Ya, satu ya sama ya, artinya memang di lapangan de facto selama ini memang Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ini berbeda jalan. Nggak cuman berbeda jalan sih, faktanya Pak Jokowi mendapat serangan yang luar biasa dari PDI Perjuangan misalnya. Nah, kemudian kan itu di Pilpres beda jalan, kemudian ditegaskan lagi di Pilkada beda jalan. Maka bagi saya kalau soal statement dari Mas Hasto kemarin memang itu ya penegasan saja bahwa resminya saya nggak tahu apakah ada surat atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi dari semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam relasi Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, saya pikir rakyat juga melihat gitu kan. Kemudian kita melihat hasilnya bahwa Pak Jokowi masih sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan seperti kita lihat kemarin fenomena terakhir,
di Jawa Tengah yang selama ini kawan-kawan PDIP mengklaim itu kandang banteng, ternyata juga yang menang bukan calon dari PDIP. Itu membuktikan bahwa Pak Jokowi memang sangat masuk dalam hati rakyat. Kira-kira begitu. Oke, saya ingin mengkonfirmasi serangan yang tadi Anda maksud, Mas Handoko, soal dari PDIP ke Pak Jokowi itu serangan apa? Seperti apa? Wah, itu banyak sekali sudah. Nggak perlu saya rinci satu persatu, kan sudah banyak itu yang komentar-komentar macam-macam lah. Oke, Ya, Mas Seno bagaimana menanggapinya? Ya, kita ini dipandu oleh prinsip dan ideologi partai, Mas. Artinya ini bukan soal sensi ke orang per orang, bukan soal ini kan kalau seakan-akan kan persepsi di publik selama ini kita ini sakit hati karena ditinggalkan, dikhianati dan seterusnya. Tapi kan soalnya bukan itu. Malah sebenarnya kita mengambil suatu resiko, suatu konsekuensi politik pada saat kita bersuara keras itu. Oke. Berbagai framing pun dituduhkan kepada kami. Gitu. Berbagai soal yang kami suarakan ini kan artinya butuh suatu keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun ada resiko-resiko yang dihadapi. Jadi bukan kita ini masalah sakit hati ditinggalkan atau dikhianati seseorang, tetapi malah hari ini kita bicara karena kita merasa bahwa harus ada yang kita suarakan. Di Jawa Tengah misalnya dalam konteks pilkada kemarin, itu kan Pak Jokowi menyampaikan pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden, bahwa beliau akan pulang kembali ke Solo. Dan masyarakat tentu kita semua yang membaca statement itu kan merasa bahwa oh jangan-jangan ini akan menjadi negarawan kembali jadi rakyat biasa, tidak terlibat di dalam politik praktis dan seterusnya. Tetapi yang terjadi kan malah ini di netizen muncul suatu istilah, rumus kebalikan ini. Ternyata kembali beliau jadi jurkam di pilkada, lalu kemudian beliau membuka jastip, jasa titipan untuk tokoh-tokoh politik yang di-endorse. Buat saya kan berlawanan. Ini saya nggak ngambil dari prinsip yang lain, tapi dari apa yang beliau sampaikan sendiri, itu berbeda dengan prakteknya gitu. Yang awalnya dikatakan akan kembali jadi rakyat biasa di Solo, ternyata berbeda. Nah, dalam konteks ini tentu kita merasa bahwa hal-hal semacam ini patut dikritisi. Pemimpin itu adalah satunya kata dan perbuatan. Tidak bisa kalau praktek-prakteknya berbeda dengan apa yang diucapkan. Karena masyarakat kita membutuhkan suatu kepemimpinan yang ideal, suatu kepemimpinan yang menunjukkan keteladanan. Karena demokrasi ini untuk semua, bukan hanya untuk satu dua kelompok, kalangan atau keluarga saja. Itu Mas Reno. Baik, saya ingin ke Mas Agung. Jadi kalau kita tadi sudah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Mas Seno, kemudian juga Mas Handoko terkait dengan Jokowi dan juga PDIP, seperti apa penilaian Anda, Mas Agung? Ya, pertama statement Mas Seno itu menegaskan bahwa tidak ada yang lebih besar dari partai, Mas Reno ya. Jadi PDIP punya ADART, punya aturan main yang itu harus dipahami oleh siapapun kader-kadernya. Dan bagi yang balelo gitu ya, diberikan sanksi, kartu kuning dulu, ya, kemudian kartu merah, jelas saya seperti itu. Dan apa yang dialami Pak Jokowi itu kena kartu merah sebenarnya. Pak Effendi Simbolon, Pak Budiman, dan seterusnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini sinyal warning kepada partai-partai yang akan menerima Pak Jokowi. Ya, karena Pak Jokowi ini punya bobot elektoral yang besar, siap nggak partainya diambil alih Pak Jokowi misalkan? Ya, diambil alih dalam arti apa maksud Anda, Mas Agung? Dimasuki atau dengan bergabungnya Pak Jokowi, atau ada kursi tertentu yang Anda maksud dengan diambil alih itu seperti apa? Ya, yang menerima Pak Jokowi harus siap dengan figur Pak Jokowi yang punya pengaruh besar dan bisa jadi partai yang dimasuki itu adalah partai bukan lagi partai apa, misalkan partai A bukan partai J jadinya partai Jokowi. Karena Jokowi itu adalah aturannya sendiri. Seperti itu. Nah, itu kan harus dipahami konsekuensi-konsekuensi semacam itu, belajar dari apa yang terjadi di PDIP. Jadi kalau saya melihat harus siap dengan segala konsekuensinya. Pak Jokowi punya bobot elektoral yang besar, punya massa, basis massa juga. Nah, efeknya partai-partai yang siap menerima Pak Jokowi ya harus siap juga menerima beliau sebagai apa ya? Ya mungkin pengurus yang tidak di level biasa, tapi pengurus pada level-level tertinggi. Kita tahu Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat punya hak suara 50% dan 50% dengan ketua umumnya, seperti itu. Ibu Megawati ketua umum juga ya, di PDIP sebagai mandatoris utama pemegang hak suara 100%.
Nah, artinya apa? Minimal mantan-mantan presiden yang tadi saya sebutkan itu punya otoritas suara minimal 50%, Mas Reno, sampai Hmm. 100%. Nah, siap nggak partai-partai yang nanti dimasuki Pak Jokowi ya memberi otoritas sebesar itu kepada Pak Jokowi, 50 sampai 100%, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya melihat memang kemungkinan Pak Jokowi berkarir di politik kita itu sangat terbuka dan mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena bobot elektoral di keluarganya aja sangat besar. Ya, anak sulung beliau wakil presiden, masih sangat muda. Ya, anak bungsu beliau ketua umum PSI, ya, masih lebih muda lagi. Hmm. Jadi Menantunya gubernur apa Sumatera pentingnya Utara. Pak Joko Widodo ini masih terus berkarir politik, bahkan mungkin nanti bergabung dengan partai politik atau mendirikan partai politik? Apa pentingnya untuk Jokowi? Ya, ini soal legacy, Mas, ya. Ini soal Hmm. pengaruh dalam politik kan itu penting keduanya. Ya, kalau ada Soekarnoisme, bisa jadi ini ada Jokowismenya juga. Jadi pandangan bahwa ya bahwa pendiri Republik ini bukan hanya dari awal tapi juga sampai hari ini ada pendiri-pendiri itu. Dan saya kira legacy itu kan bukan hanya soal satu dua periode tapi soal sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Dan beliau ingin menancapkan pengaruhnya sama seperti Soekarno, Bung Hatta dan para founding fathers yang lain. Hmm. Dan itu sudah dilakukan PSI kemarin walaupun memang penetrasinya kurang masif. Karena untuk menjadi isme itu kan bukan sekedar hanya figur, tapi juga harus ada ideologinya, nilai-nilainya, ya apa yang diwariskan, apa yang ingin diwarisi, seperti apa, dan itu nggak mudah. Ya, publik harus melihat kalau kata Mas Heno tadi kan keselarasan antara tindakan dan ucapan. Kalau memang itu masih koheren dengan generasi saat ini, atau generasi hari ini memang lebih nyaman dengan yang bersayap, dengan yang berbeda, karena lebih seru, adrenalin lebih terpacu. Kan tiap zaman punya generasinya, tiap generasi ada zamannya. Jadi saya kira Pak Jokowi ingin melihat ke arah sana. Seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Handoko. Jadi kalau tadi kita saya sempat berbincang dengan Mas Agung, 50-50 kemungkinannya Pak Jokowi gabung ke parpol yang existing atau Pak Jokowi bikin parpol sendiri begitu. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Jokowi kan sudah ada basis massa tuh, ada Projo, ada Mas Handoko dan kawan-kawan. Seberapa besar atau pernah nggak sih dibincangkan bahwa Projo ini akan diparpolkan? Eh, Mungkin nggak begitu ya. Jadi sebenarnya pilihannya ada tiga kalau saya ngelihatnya, Hmm. nggak cuma dua. Bergabung ke partai yang sudah ada, kemudian mendirikan partai. Dan mendirikan partai misalnya mungkin bukan Projo yang menjadi partai, bukan begitu. Mungkin bayangan ya yang terserah Pak Jokowi, tapi bisa jadi kemudian Projo menjadi bagian penting di situ, itu bisa jadi. Yang ketiga adalah eh, berpolitik secara perorangan, Hmm. nggak masuk ke partai. Artinya misalnya gini ya, Pak Jokowi tetap dalam posisi beliau sendiri, perorangan begitu, itu tetap punya pengaruh yang cukup luar biasa. Gitu. Jadi pilihannya kalau menurut saya ada tiga itu. Kalau soal apakah kami berdiskusi, beberapa kali kami berdiskusi soal soal ya kami bicara tentang situasi lah. Tapi pernah Kemudian opsi. pernah didiskusikan tidak, Mas Handoko, bahwa Projo ini mungkin nggak sih diparpolkan? Itu sempat didiskusikan tidak, Mas Handoko, sama Pak Jokowi? Eh, dari kami sudah pernah mengajak diskusi itu, udah lama juga, Mhm. udah lama juga. Cuman Pak Jokowi belum melihat urgensi melangkah ke sana. Tapi Mhm. kan ini pilihan-pilihan yang nanti akan kita lihat lah. Karena saya seperti Mas Agung tadi, saya yang yakin bahwa langkah politik masih panjang. Pak Jokowi ini masih terlalu muda untuk pensiun, ya kan? Artinya nggak ngomong Mas Gibran atau Mas Kaisang, Pak Jokowi sendiri ya saya pikir masih masih muda untuk bisa berkiprah dalam membangun bangsa ini, dan saya orang yang sangat mempercayai sampai hari ini Hmm. di kepala Pak Jokowi itu ya memang apa yang terbaik untuk bangsa itulah yang beliau perjuangkan, sampai kemudian misalkan eh, risiko pilihan ketika di pilpres atau di pilkada itu sebetulnya semangat dari Pak Jokowi adalah Pak Jokowi itu mau ingin memberi sumbangsih yang signifikan kepada bangsanya, pada rakyatnya, itu sudah sangat jelas, dan itulah yang kemudian saya pikir membuat Pak Jokowi menjadi sosok yang sangat dekat dengan rakyat, sangat dicintai oleh rakyatnya. Itu Mas. Oke,
Baik, berarti tadi Anda sempat mengatakan Pak Jokowi menilai masih belum ada urgensinya untuk memparpolkan Projo ini ya, Mas Handoko. Betul Anda Ya, tadi kan? Ya. karena kami pernah menyodorkan itulah apa namanya kemungkinan itu. Tapi Kami kan seberapa, selalu Mas Handoko, seberapa keras sih arus dari bawah Projo ini yang menginginkan Projo menjadi partai politik dan kemudian di situ ada Pak Jokowi sebagai pimpinannya? ya saya pikir kalau melihat situasi hari ini di mana kemudian sudah jelas bahwa Pak Jokowi tidak lagi berada dengan PDI Perjuangan dan tidak memilih partai, pasti nggak cuman kami, nggak cuman para relawan yang punya aspirasi seperti itu, pasti banyak juga orang-orang lain yang melihat kemungkinan itu. Karena apa? Karena ya balik lagi pada kapasitas elektoral Pak Jokowi yang sedemikian besar, tentu Hmm. ini akan menarik berbagai kelompok, Mhm. begitu. Oke, baik. Terbaru juga terkait dengan masa depan politik Pak Joko Widodo, saya ingin tanyakan ke Mas Agung. Jadi begini, ada berita bahwa Golkar menjadikan Joko Widodo ini sebagai anggota kehormatan, begitu ya, anggota kehormatan Partai Golkar. Meskipun di penjelasannya terkait dengan status anggota kehormatan ini diberikan kepada para negarawan, seperti presiden, wakil presiden, atau mantan presiden yang dianggap berjasa bagi negara. Jadi siapapun, tidak harus kader, tidak harus punya KTA. Mas Agung, tetapi dengan dijadikannya anggota kehormatan, bisakah ini dimaknai sebagai proses transisi Pak Jokowi menuju warna kuning? Bisa, asal memang ada apa ya benefit politiknya, Mas Reno ya. Kalau hanya sebatas anggota kehormatan tanpa wewenang yang kuat, sebagaimana Pak SBY, Ibu Mega, kayaknya nggak terlalu menarik bagi Pak Jokowi seperti itu. Karena beliau membayangkan ya masa juang politiknya panjang, dia punya kaki-kaki politik yang sangat kuat, tercengkram di keluarganya, bahkan di luar keluarganya kemarin mengendorse hampir 80-an kepala daerah di pilkada dan sebagian besar menang masalahnya. Begitu Pak Handoko ya. Jadi Betul. legasinya ini menyebar ke seluruh Indonesia, bukan hanya di keluarganya gitu. Nah, kalau hanya sebatas anggota kehormatan tanpa wewenang yang kuat sebagaimana Pak SBY, Pak Ibu Mega, saya kira itu bukan yang diharapkan Pak Jokowi. Nah, sehingga saya kira dengan hal semacam itu lebih ideal memang Pak Jokowi buat partai sendiri dan membuktikan bahwa pengaruh beliau yang besar itu terkonversi dengan nanti ya suara beliau di Pileg 2029, misalkan lolos parliamentary threshold, projonya atau nama yang lain. Saya belum ada nama Pak Handoko. Oke, Mas, tapi kalau misalkan kita sekali lagi karena kita masih di ujung 2024 ya, kita berandai-andai. Misalkan oke, bikin partai baru misalkan. Tapi untuk menyongsong 2029, 5 tahun waktu yang cukup tidak dengan modal elektoral ya seperti yang dikatakan oleh Mas Handoko tadi sangat besar modal elektoralnya Pak Jokowi. Cukup tidak untuk misal dengan partai baru menuju 2029? Sangat cukup, lebih dari cukup, Mas, dengan bobot elektoral, sumber daya politik yang dimiliki, kedekatan dengan penguasa hari ini, saya kira itu bisa akseleratif ya, bahkan eksponensial percepatannya. Asal teman-teman Projo ini siap bekerja siang malam, pagi sore untuk memperjuangkan bahwa di tiap dapil, 84 dapil nanti wakil-wakil rakyat mereka memang berkualitas dari segi apapun. Iya. Artinya ketika membuat partai baru misalkan menuju 2029, ada peluang juga, ada potensi juga akan berseberangan dengan pemerintahan yang sekarang berarti? Nah, tergantung. Kalau saya melihat dengan kondisi semacam itu win-win lah, Mas, ya. Karena berseberangan dengan Pak Jokowi dengan beliau memberikan sumbangsi besar bagi pemerintahan Pak Prabowo, saya kira ini akan tetap selaras sejalan. Karena Pak Prabowo juga akan menghitung dengan cermat Pak Jokowi ya di satu sisi, Pak SBY di sisi yang lain, Ibu Mega di sisi yang lain. Bagaimana relasi dengan ketiganya tetap seimbang, proporsional. Karena Pak Prabowo bukan orang yang ya vis-a-vis ya berlawanan dengan siapapun. Beliau biasanya merangkul, bahkan memfasilitasi semua lawan kawan politiknya seperti itu. Bagaimana dengan Gibran, Mas Agung? Menuju 2029 dan juga dikaitkan dengan langkah politik, karir politik Pak Jokowi sendiri. Apakah Pak Jokowi juga akan mengakomodir dengan kekuatan politik, akan mengakomodir anaknya sekarang menjadi wapres misalkan? Iya, automatically, Mas. Ini satu paket ya. Satu paket solo, satu paket kesatuan, supaya konsolidasi kekuatan elektoral dan sumber daya politiknya tidak
tersebar, maka difokuskan kalau memang sudah ada kapal atau kendaraan politik yang jelas. Karena Gibran pun maju atas restu Pak Jokowi, dan sebaliknya Gibran hari ini memimpin juga mestilah dimentori oleh Pak Jokowi ya, karena Pak Jokowi punya success story memimpin 2 periode dalam situasi yang tidak mudah juga karena kita melewati masa pandemi. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya kira penting dipelajari Gibran langsung ke ayahnya, karena sudah sukses membuat bangsa ini keluar dari krisis sekaligus bisa melanjutkan transisi kekuasaan yang mulus seperti itu. Oke, saya ingin ke Mas Handoko. Jadi Projo kan memang untuk pro Jokowi begitu ya. Nah, soal Gibran ini apakah juga merupakan bagian job desk dari teman-teman di Projo juga atau bagaimana Mas Handoko? Ya tentu, Mas Gibran ini juga bagian, kan nggak bisa dipisahkan itu, ya kan, dari waktu Mas Gibran waktu nyalon wali kota juga saya yang ke Solo di awal banget mendeklarasikan beliau sebagai mendeklarasikan dukungan kita Mas Gibran jadi wali kota misalnya begitu. Jadi kalau posisi Mas Gibran tentu tidak bisa dipisahkan dengan posisi kami sebagai pendukung utama Pak Jokowi. Kalau soal itu sih pasti jelas, clear tuh. Apa sih arahan khusus terbaru terkini dari Pak Jokowi untuk Projo setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Ya kalau arahan selalu Pak Jokowi meminta kita untuk benar-benar berkontribusi dalam urusan mensukseskan pemerintahan ini, yaitu yang tujuan utamanya adalah menyejahterakan rakyat Indonesia. Kan itu sudah jelas waktu kemudian kita mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo dan kemudian berpasangan dengan Mas Gibran. Tentu di masa yang sekarang ya tidak ada hal lain selain kita harus ikut membantu untuk mensukseskan program dari pemerintah untuk kebaikan rakyat Indonesia. Itu arahan yang kami terima begitu. Mas Handoko, tadi Anda mengatakan bahwa betul juga bekerja untuk Gibran Rakabuming seorang wakil presiden sampai dengan saat ini ya. Apakah juga ada arahan secara khusus mungkin untuk dari Pak Jokowi kepada Projo secara khusus untuk mengawal seorang Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden ini ke depannya, sekarang maupun tahun 2029 untuk nantinya? Ya konteksnya begini ya, Mas Gibran ini nggak bisa dipisahkan sama Pak Jokowi, gitu kan? Karena ini mengait misalnya serangan lah misalkan kan. Serangan ke Pak Jokowi ini kan muncul begitu derasnya, kalau serangan ke Pak Jokowinya nggak bisa misalnya ya kemudian ke Mas Gibran, ke Projo segala macam lah kira-kira gitu. Jadi konteksnya memang nggak bisa dipisah-pisah ini antara Pak Jokowi dengan Mas Gibran dan juga dengan Projo. Kami juga pernah mendapatkan arahan yang clear itu bahwa kita harus juga mengawal Mas Gibran. Konteksnya tetapi ini sebetulnya demi kesuksesan pemerintahan ini dan buat. Oke, baik, masih ada gangguan sinyal lagi untuk Mas Handoko. Saya mungkin ingin ke Mas Agung deh terakhir. Jadi kalau berdasarkan kesimpulan atau dari perbincangan kita tadi selama kurang lebih 30 menit ini, masa depan karir politik Pak Jokowi ini masih cerah atau tidak, Mas Agung? Ya, sangat cerah sekali Mas Reno ya, karena sukses menghantarkan anak sulungnya, anak bungsunya, menantunya ke posisi-posisi strategis di Republik ini sebagai wakil presiden, ketua umum partai, gubernur ya. Kemudian berhasil juga mengantarkan para kepala daerah di 80 ya kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia. Jadi saya kira untuk Pak Jokowi sendiri ya otomatis kalau semuanya sukses ya beliau lebih sukses lagi mestinya ya, karena itu rasionalitas yang paling real, paling konkret yang bisa kita lihat secara kasat gitu. Nah di luar itu semua, ini semua akan tergantung bagaimana beliau memposisikan diri dengan pemerintahan Pak Prabowo hari ini ya, dan Pak Prabowo bagaimana menyikapi itu, karena mendirikan partai, bergabung dengan partai pastilah butuh restu dari pemerintahan atau penguasa hari ini, dan itu akan memudahkan sekaligus bisa menyulitkan bila memang gagal
terlaksana atau ditemukan win-win solutionnya seperti itu. Masih cerah sekali tadi Anda katakan, Mas Agung, itu kan sekarang ya, baru beberapa hari setelah pasca pilkada. Kita bicara kalau ngomong politik yang paling dekat lagi adalah tahun 2029, masih 5 tahun lagi begitu. Nah, bagaimana menurut Anda, kerja-kerja seperti apa yang harus dilakukan jika memang tadi cerah sekali tadi itu masih tetap terjaga menurut Anda? Iya, otomatis tim yang di bawah Pak Jokowi ini harus super tim ya, Mas Reno ya, karena nggak mungkin hanya mengandalkan Pak Jokowi sebagai Superman saja gitu. Jadi membuat partai itu kan butuh tim yang kuat, tim yang solid. Ambil contoh bagaimana cara partainya Pak Jokowi atau partai yang sudah ada lebih baik, lebih besar, eksis seperti itu ya, untuk bisa masuk parlemen misalkan. Jadi ada 84 dapil, sederhananya seperti itu. Bagaimana menempatkan orang-orang berkualitas di tiap dapil supaya lolos parlemen tadi. Bahkan kalau bisa berlapis. Partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, bahkan Golkar itu caleg-calegnya, caleg nomor urut 1 sampai nomor urut 3 itu orang-orang berkualitas, baik dari segi kualitas maupun dari segi isi tas. Ya, jadi itu nggak gampang mencari orang-orang tadi, memasukkannya di tiap dapil itu. Sehingga rata nanti 84 dapil, ceruk suaranya bisa terisi dan mampu memenuhi parliamentary threshold seperti itu. Oke, terakhir saya ingin kembali ke Mas Handoko, bisa direspon tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Agung terkait menjaga masa depan karir politik Pak Joko Widodo menatap 2029, meskipun masih lama, 5 tahun lagi. Halo, Mas Handoko. Masih. Sorry, Ya, silakan. saya juga bagian yang optimis bahwa Pak Jokowi ini masih punya karir politik yang panjang, ya kan, usia masih muda. Kemudian pengaruh politiknya sampai sekarang sangat besar. Beliau juga punya jaringan pendukung yang tersebar ke seluruh Indonesia. Kami saja di Projo, DPC kami lebih dari 400 mungkin. Itu juga itu pasukan real yang pasti akan mendukung langkah politik Pak Jokowi begitu kan. Dukungan beliau di pilkada yang paling fenomenal ya di Jawa Tengah, yang selama ini orang ngomong udahlah nggak mungkin lah ngalahin calon dari PDIP di Jawa Tengah. Ternyata Pak Jokowi buktikan hampir 60% kemarin Pak Lutfi dan Gus Yassin memenangi kontestasi pilkada Jawa Tengah dan banyak daerah lainnya. Jadi tentu secara modal politik sangat terbuka, apalagi misalnya waktu kan masih panjang juga. 2029 itu masih panjang. Saya yakin berhubung waktu yang masih langkah-langkah panjang dengan banyaknya pengurus di bawah, bagaimana menjaga soliditasnya, Mas Handoko? ya bagi kami kan ya kalau itu ngomong projo ya kan kami sudah bekerja selama 10 tahun terakhir. Bagaimana kami bekerja ketika proses kontestasi politik elektoral terjadi, kami harus bagaimana, terus kemudian kalau kemudian ketika masa seperti ini kita sedang mengawal pemerintahan harus bagaimana, itu kerja-kerja politik terus berjalan dan saya pikir kita sudah punya format yang oke lah untuk kemudian kita lakukan ke depan. Oke, Begitu. terima kasih Sekretaris Jenderal Projo Mas Handoko dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami, sudah berdiskusi, dan sebelumnya tadi juga sempat bergabung juru bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro. Terima kasih Pak, selamat sore. Dan saudara, itu tadi diskusi kita kali ini terkait dengan masa depan politik Joko Widodo usai tak lagi menjadi presiden dan kembali dipertegas oleh PDIP bahwa Joko Widodo dan keluarga bukan lagi bagian dari partai berlambang banteng tersebut. Saya tunggu komentar Anda di kolom komentar. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Apakah seorang Joko Widodo masih akan moncer di politik Indonesia? Sampai jumpa.